Raffi dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Gabriela Kiona Sadana dari kelas 11E absen 14. Jadi pada kali ini saya lagi berada di Pura Mangkunegaran yang tepatnya berlokasi di Surakarta, Jawa Tengah. Nah, Mangkunegaran ini sendiri didirikan pada tahun 1757 bertepatan dengan pembentukan Kadipaten Mangkunegaran setelah Perjanjian Salatiga. Pura Mangkunegaran ini diprakarsai oleh Raden Mas Said yang dikenal dengan gelar Pangeran Sambernyawa. Ia kemudian diangkat sebagai penguasa pertama dengan gelar Mangkunegara pertama. Pendirian Pura Mangkunegaran dilatar belakangi oleh keinginan Raden Mas Said untuk menciptakan pusat pemerintahan dan kebudayaan bagi Kadipaten Mangkunegaran. Hal ini tuh menjadi simbol perjuangan dan otonomi politik setelah pertempuran panjang dan hasil kesepakatan dari Perjanjian Salatiga. Pura Mangkunegara didirikan karena alasan politis dan budaya. Setelah serangkaian konflik yang melibatkan para bangsawan Jawa, khususnya perang antara Pangeran Sambernyawa atau Raden Mas Said dan Keraton Surakarta serta pasukan VOC, Perjanjian Salatiga pada tahun 1757 menjadi jalan untuk mengakhiri perselisihan tersebut. Perjanjian ini memberikan legitimasi kepada Raden Mas Said untuk mendirikan Kadipaten Mangkunegaran sebagai wilayah berdaulat di bawah kepemimpinannya. Nah, tujuan utama dari pendirian Pura Mangkunegaran adalah sebagai pusat pemerintahan dan kediaman resmi penguasa Mangkunegaran. Selain fungsi administratif, tempat ini juga didirikan sebagai simbol otonomi dan kekuatan budaya, menegaskan identitas Kadipaten Mangkunegaran yang independen. Pura ini menjadi pusat kegiatan politik, ekonomi, dan budaya yang membedakan Mangkunegaran dari kerajaan-kerajaan lain di Jawa. Dengan berdirinya Pura Mangkunegaran ini, Raden Mas Said menciptakan wadah untuk mengembangkan kebudayaan dan seni tradisional Jawa, sekaligus memperkuat posisi politik dan pengaruhnya di wilayah tersebut. Nah, kondisi Pura Mangkunegaran pada saat ini tuh masih berdiri dengan megah dan saat ini tuh menjadi sebagai salah satu pusat pariwisata khususnya di Solo. Terus kemudian Mangkunegaran ini kondisinya cukup terawat, sangat terawat bahkan hingga sekarang, dan juga masih dipakai dan digunakan untuk upacara adat dan lain sebagainya. Makna hidup yang bisa digali dari pengalaman saya datang ke Pura Mangkunegaran ini adalah Pura Mangkunegaran ini mengajarkan kita bahwa pentingnya kita untuk menghormati warisan budaya dan sejarah dari Indonesia sendiri. Situs ini tuh menjadi pengingat untuk nilai-nilai ketekunan, keberanian, dan kebijaksanaan dari leluhur. Pelajaran yang bisa diambil adalah bahwa perjuangan dalam mempertahankan identitas dan budaya sangat penting, terutama dalam menghadapi tantangan zaman. Kisah Pura Mangkunegaran itu mencerminkan semangat pembangunan dan menjaga sesuatu yang berharga demi keberlangsungan generasi yang akan mendatang. Sekian dari saya, terima kasih.